Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Di episode ini aku mau review film Guns Akimbo. Did I win? Guns Akimbo menceritakan Miles, seorang developer game yang hobinya nge-troll di sosial media. Hidup Miles berubah total ketika dia harus berurusan dengan organisasi game developer bernama Schism. Miles yang diberikan misi oleh Schism untuk membunuh satu orang buronan wanita bernama Nyx. Guns Akimbo ini pertama kali ditayangkan di Toronto Film Festival di tahun 2019 kemarin. Artinya Guns Akimbo ini bukan film baru di tahun 2020, udah ada rilis September, cuman baru tayang di Indonesia ya di awal Maret 2020 ini. Premisnya menarik dari film Guns Akimbo ini karena mengangkat isu netizen julid, hobinya komen sembarangan, toksik dan negatif di sosial media, di internet, dan akhirnya dia mendapatkan karma untuk menjadikan sosok pahlawan di depan layar, bukan hanya di balik keyboard. Film ini bergenre action komedi dengan action sequence-nya yang gory, cukup parah, ekstrim, eksplisit, mulut sampahnya keluar banyak banget. Ini pokoknya 21 tahun ke atas. Jason Lee Howden yang sebelumnya adalah seorang visual effect artist yang kali ini duduk di bangku sutradara, melakukan treatment film ini dengan ala-ala game, dengan screenplay yang mirip dengan game, banyak grafik desain game, terus habis itu ada grafik versus, ada grafik pistol, ada tulisan sisa pelurunya. Visual dengan style macam kayak gini nih, itu punya watching experience yang menarik sebagai penonton yang suka games, dan eksplorasi shot stylenya juga menarik, banyak sekali adegan slow motion yang oke, ditambah scoring music yang energik dan bisa memacu adrenalin, jadi semakin fun aja bawaannya, dan banyak soundtrack yang menarik yang walaupun nggak begitu familiar sih dengan musiknya, cuman asik sih, beatnya itu bisa ngikutin tempo film. Dialog komedinya ini tipikal one liner yang tanpa setup, tiba-tiba memunculkan jokes dengan verbal. Beberapa ada yang hit and miss dan ada juga yang dipaksa ketawa, jadinya jokesnya ini lebih ke area dewasa, lebih ke area sarkasm, dark jokes. Selain komedi yang one liner itu, ada juga adegan yang lebih physical komedi. Tangan ini kan dibaut sama pistol ya di kedua tangannya, jadi ketika dia nggak bisa melakukan aktivitas kayak macam pipis, ganti celana, ganti baju, terus makan, terus dia juga kesulitan buka HP, itu semuanya jadi lucu dan memaksa Miles ketika pergi kemana-mana itu tangannya harus masuk ke dalam kantong dan dia nggak bisa pegang HP. Jadi itu muncul dialog yang sangat sarkasm dan itu menarik banget. Nah, dia nggak bisa pegang HP, terus habis itu dia bilang, wow, kalau tanpa HP itu kita bisa melihat dunia dengan kualitas HD gitu kan. Tamparan yang menarik sih. Oh ya, terus ada adegan homeless man di mana di situ dia bangkrut karena startupnya berantakan. Ya, itu kan masalah terdekat yang terjadi di dunia digital saat ini lah ya. Startup, game developer, netizen julid, semuanya diangkat dengan menarik, dengan kemasan komedi tapi hardcore, gory, dan action juga. Banyaknya karakter itu kayak punya cara menyambungnya per karakternya itu yang menarik. Tapi untuk action chasing cars-nya itu kayak perlu masih kurang memuaskan sih. Contohnya Nyx ini, dia sendirian masuk ke markas narkoba kayak gitu kan, dan dia bisa membunuh semuanya dengan tanpa miss kayak gitu. Ketika ketemu satu orang cupu yang namanya Miles, si Nyx ini nembak aja nggak pernah pas gitu. Itu kenapa skillnya hilang, kenapa? Tren film action komedi yang punya rated R kayak gini, yang perlu disalahkan akibat tren ini adalah Deadpool, di mana dia sukses kan dengan rated R-nya, kemudian diikuti dengan beberapa film lainnya, dan salah satunya itu adalah Birds of Prey. Dan kali ini Guns Akimbo pun ikut-ikutan dengan genre film ini. Memang ada imitasi formula dari Deadpool atau punya bahan pokoknya, di mana harus ada kekerasan, harus ada macam-macam yang kasar-kasar kayak gitu. Guns Akimbo punya
punya uniqueness dari directing stylenya. Violent actionnya juga nggak tanggung-tanggung sih. Ada yang jarinya hilang, ada yang patah tulang, dan tembak-tembakan yang brutal. Daniel Radcliffe yang masih berusaha untuk lepas bayang-bayang dari Harry Potter, dan emang dia hobi banget untuk membentuk karakter baru, dimana dia ambil peran yang ekstrim-ekstrim dan jauh dari segalanya, kayak Now You See Me yang kedua kemarin, kemudian dari film Jungle, terus yang kali ini Guns Akimbo dia lebih ke badass, banyak ngomong kasarnya, nggak ada cupu-cupunya lagi, dan gesturnya yang kali ini juga lebih lebih kuat gitu. Udah saatnya move on beneran deh dari karakter Harry Potter, dan bisa lah. Samara Weaving yang masih menjadi wanita badass, penampilannya sih menarik, jauh dari kata-kata cantik dan anggun, lebih anak jalanan underground gitu. So, jadi film ini bakalan sangat menghibur apabila kalian hobi banget nonton film yang action dan hardcore, gory, terus habis itu fans Harry Potter yang gak bisa move on. Mungkin kalian akan cocok dengan film ini. Overall aku bakalan kasih skor 7,5 dari 10 untuk film Guns Akimbo. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga Instagram Aska Goldie. Udahlah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldie, pamit.